Pada suatu hari, lahirlah anak bernama Ken Arok. Anak tersebut dibuang oleh ibu kandungnya sendiri di sebuah pemakaman. Ibunya berharap orang tua anak-anaknya baik dan anaknya bisa hidup enak. Namun ternyata anak tersebut ditemukan dan diasuh oleh ayah yang sangat suka dengan judi bernama Lombok. Dan ya, tubuhnya terarok menjadi seorang penjudi yang mengikuti ayahnya. Karena terarok sering kalah, dia sering meminjam uang kepada orang hingga mencuri. Tenaro tidak berani menghadapi warga-warga yang menghayal pinjam uangnya. Bapaknya lah yang menghadapinya, karena bapaknya sudah tidak sabar dan muak. Ia pun mengusir Tenaro dari rumah. Kurang ajar, kalian. Maafkan aku ya Anda, aku akan pergi dari sini. Tenaro berjalan dengan dua misalnya menjadi gelandangan. Tiba-tiba dia bertemu dengan Bang Sambaran. Bang Sambaran mengajak Tenaro ke tempat biasa dia main. Bang Sambaran sekarang menangkap terus. Dia pun menganggap Tenaro sebagai peruntungannya. Tenaro pun diajak ke rumah dan memperkenalkannya pada istri dan kelima anaknya. Halo everybody, perkenalkan nih saudara kalian. Hai semuanya, nama aku Genaro. Sama ngomong setia, udah tahu kan anak kita lima? Loh, gak apa-apa wis, Genaro iku keberuntunganku saiki. Kuro-kuro dari aku menang terus. Keren dingin Messi, tinggal juga sama Mas. Lama-kelamaan mereka semua menerima Tenaro. Tenaro lebih sering bermain dengan Kepungan. Dari bermain tersebut, lama-kelamaan menemukan rasa cinta. Tenaro menyatakan perasaannya kepada Kepungan, lalu menikah. Mereka berdua dianiaya seorang anak bernama Tasya. Hai kau, siapa namamu? Apa yang kau cari di sini? Aku Logawe, panglima perang kerajaan Kediri. Aku ingin kau ikut perang membela kerajaan. Baiklah, tapi biarkan aku bertanya kepada istriku. Baiklah, setelah kau mendapatkan izin, segeralah ke istana. Kami sangat membutuhkan pasukan yang banyak. Tenaro pun segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Istriku, kau di mana? suamiku udah pulang. Istriku, aku mendapat tugas dari kerajaan untuk ikut perang. Boleh tidak sayangku? Berat aku melepasmu, aku takut kehilanganmu suamiku. Jika kau tak kembali, bagaimana dengan anakmu? Iya ayah, bagaimana jika ayah tidak kembali? Tenang, dijamin 100% ayah pasti kembali. Sementara itu di kerajaan Singosari, Baginda, saya telah menemukan orang yang tepat, yang mulia. Bukankah itu siapa dia? Kenapa Baginda? Baiklah, tapi jika ia telah memiliki istri, ia boleh membawanya kemari. Baik, Doro. keesokan harinya Logawe menyambut Tenaro dengan keluarganya. Sesampainya di kerajaan, mereka disambut ramah oleh keluarga kerajaan. Selamat datang di kerajaanku. Terima kasih, Doro. Mari ikut bersama saya. Terima kasih, Doro. Sedangkan Tasya bertemu dengan Anusapati, anak Empedes dengan Tunggul Amatung. Anusapati menjadi sahabat Tasya di kerajaan. Keesokan harinya orang itu terjadi. Kerajaan Singosari pun memenangkan pertarungan itu, dan Tenaro diangkat menjadi panglima baru oleh Tunggul Amatung. Suamiku selalu telah menjadi panglima. Semoga kau juga menjadi panglima di hatiku selamanya ya. Oke sayangku. Ayah, aku bangga denganmu ayah. Selamat ya Tuhan. Terima kasih Doro. Pada suatu malam ini, Tenaro melihat Empedes di luar sendirian. Tuan Putri, melamun sendirian saja. Saya tidak bisa tidur, Tenaro. Pasti menyudutkan aku. Enggak, beda amat sih lo. Tiba-tiba Tasya dan Anusapati pun datang. Ayah, ayah sedang apa? Ibu udah ngapain di sini? Anakku, tadi ibu tidak sengaja bertemu dengan Tenaro. Nara Putri kenapa tidak tidur? Aku tidak bisa tidur, Tasya. Tasya pun mulai curiga dengan ayahnya. Ia langsung bergegas menghampiri ibunya.
Ibu, ayah. Ada apa dengan ayahmu? Ayah main mata ibu, ayah main mata dengan tetes. Apa? Sedangkan di sisi lain Anusapati memberitahu ayahnya. Ayah, ibu ayah. Ada apa dengan ibumu? Ibu berjuang dengan darah ayah. Mungkin ibumu punya kepentingan. Keesokan harinya, Ken Umang bertanya kepada Kenaro. Suamiku, benarkah kau kemarin bertemu dengan Ken Dedes? Iya, tuts ayah. Kau sudah tidak percaya denganku. Sampai-sampai kau bertanya seperti itu. Iya, aku percaya. Tapi nggak usah marah-marah kali. Mulai saat itulah Kenaro mulai mencintai Ken Dedes. Suatu malam, Tunggul Ametung bertemu dengan Kenaro. Tunggul Ametung pun menanyakan tentang pertemuannya dengan Ken Dedes. Kenapa? Apakah kamu cinta istriku? Oh, tidak Baginda. Nanti kalau istrimu denganku, bagaimana denganmu? Para iso, tambah ini kongo. Tidak Baginda. Sedangkan di sisi lain, Tojaya dan Anusapati. Tojaya, bagaimana jika suatu saat kita menjadi saudara? Kita sudah menjadi saudara karena Anusapati. Kenapa kau bertanya lagi? Aku rasa kita akan menjadi saudara lebih dari ini. Malah bagus dong. Sementara itu, Kenaro pergi ke rumah Empu Gandring untuk dibuatkan keris. Hei Bu Gandring, aku butuh keris. Oh, tapi butuh waktu 7 hari 7 malam loh. Baiklah. Gak gratisan loh, Paniwira. Sembako dan 1 ekor kambing bulan perawan. Oke. Setelah 7 hari berlalu, Kenaro sudah habis kesabarannya ingin mengambil keris untuk membunuh Tunggul Ametung. Nah, nanti katakan pada ibumu, ayah ingin mencari obat. Baiklah ayah. Kenaro pun meminta izin kepada Tunggul Ametung. Doro, izinkan saya pergi sebentar untuk mencari obat. Perut saya sakit, Doro. Baiklah, tapi sekarang kembali. Kenaro pun segera pergi sebelum hari semakin gelap. Kenaro, maafkan aku. Kerisnya belum jadi. Tidak, aku sudah tidak sabar lagi. Ia pun merebut keris itu dari Empu Gandring. Kenaro, kamu akan rugi karena keris itu akan membuat musibah keluargamu selama 7 turunan. Kenaro pun tidak menghiraukannya dan langsung pergi. Sedangkan di sisi lain, Kenaro berpikir bagaimana agar dia tidak ketahuan. Dia bertemu dengan Kebo Ijo di jalan. Hai Kebo Ijo, aku ada sesuatu buat kamu. Apa itu? Ini keris sakti buat kamu. Wah, makasih Bisti. Kebo Ijo pun memamerkan keris itu kepada warga. Lihat nih, gua punya keris sakti loh. Iya ya, akhirnya apa? Dua agak duit, apa mana keris? Trio kere pas masnya. Ya udah ya, gua mau pamer lagi. Bye. Malamnya, Kenaro pun meneruskan perjalanannya untuk membunuh Tunggul Ametung. Saat Tunggul Ametung ternyata gelap. Keesokan harinya, Ken Dedes berteriak melihat suaminya berlumuran darah. Suamiku! Apa itu? Ayahmu dibunuh, nak. Apa? Ayah, yang tinggalkan aku ayah. Tojaya pun langsung bergegas ke kamar ibunya. Ibu, Doro Tunggul Ametung dibunuh ibu. Apa? Tojaya, kamu pasti bercanda, iya kan? Ibu, aku tidak berbohong ibu. Ken Umang dan Tojaya pun langsung bergegas ke kamar Raja. Doro Putri, kenapa? Yang sabar ya Doro Putri, semua akan baik-baik saja. Berita tersebut tersebar sampai warga. Lalu warga menyadari bahwa keris itu milik Kebo Ijo. Kemudian Kebo Ijo dipanggil ke istana. Benarkah kau yang membunuh suamiku? Sungguh Doro, saya tidak melakukannya. Betulkah itu? Tidak benar Doro, dia yang melakukannya. Keris yang di tubuh Tuan itu milik Kebo Ijo. Akhirnya Kebo Ijo
Ijo pun dibunuh karena Kendedes lebih mempercayai Raka. Ibu, kasihan ya Kebo Ijo. Sungguh, kamu ingin bersabar kan? Baik Ibu, tapi Anusapati masih terluka Ibu. Everything is will be okay, nak. Baiklah Ibu. Malamnya Kendedes sedang menangis di tepi makam Tunggul Ametung. Suamiku, mengapa kamu meninggalkanku seperti ini? Kendedes, yang sabar ya. Tadi sengaja ibu mau saya dan Anusapati berjalan dan melihat Kenarok memeluk Kendedes. Oh my god, suamiku, ternyata benar perkataan Kajaya tentang dirimu. Iya, ayah jahat. Ayah menyakiti perasaan ibu. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Sudahlah suamiku, janjimu busuk. Ibu, aku tidak menyangka ibu berbuat seperti ini. Kemudian ayah belum terhidup. Sebaiknya kalian menikah. Akhirnya Kenara dan Kendedes menikah. Tarpati negeri Panggang saling bicara angkat. Kekali bangsa merah buktinya winas satu catung betul. Catur kabupaten Limpakot Desa Kolo Agung Sangat Lebih Metro. Betul pegawai astane sambil balangan gantal. Ingkang winastan budaya kasih kawan budaya betul. Katus kebalikun bukan manggil saling berpolisi. Tahu jujur tidak matemu. Izinkan ku bilang kau dengan bismillah. Alhamdulillah ya. Saya nikahkan Kendedes dengan Kenarok dengan mahar sepasang kambing, 1 kilo beras dan 1 liter minyak dibayar tunai. Saya terima nikahnya Kendedes dengan mahar tersebut dibayar tunai. Tuhan telah yang kemampu menahan tangisannya. Ibu yang sabar ya. Iya nak. Ibu, maafkan ibu saya telah membuat hati ibu terluka. Semua selalu berbahagia. Namun lambat laun, Anusapati mendengar kabar apabila Kenara telah membunuh ayahnya. Apa benar Kenarok membunuh ayahku? Tapi atas dasar apa? Anusapati pun mencari informasi tentang hal tersebut. Dan ternyata Kenara lah yang membunuh ayah Anusapati. Saya yang tidak mengetahui apapun masih bersikap manis dengan Anusapati. Saudaraku, ada apa dengan dirimu? Kau terlihat resah dan gelisah. Tidak apa-apa. Ada apa dengan Anusapati? Sepertinya ada tekanan batin gitu. Anusapati pun meluruskan rencana jahatnya. Anusapati ingin membunuh Kenarok dengan keris yang digunakan Kenarok untuk membunuh Tunggul Ametung. Keesokan harinya, Kendedes terkejut melihat Kenarok berlumuran darah. Tolong! Tolong! Ada apa? Suamiku! Apa yang terjadi dengannya, Kendedes? Ia dibunuh, teman. Saya tidak boleh pergi. Kacaya, yang sabar ya saudaraku. Saya pun tidak pernah berpikir Anusapati yang membunuh ayahnya. Sampai pada suatu saat ada seorang pelayan yang memberitahu saya tentang kematian ayahnya. Tuan, saya ingin menyampaikan sesuatu. Apa itu sesuatu? Raden Anusapati lah yang
membunuh ayah Tuan. Masa sih ngapusi mesti? Sama sekali tidak, Tuan. Saya pun langsung marah dan mengambil Nusapati dengan membawa keris ayahnya. Anusapati, ada apa saudaraku? Kurang ajar kon mateni bapakku. Iya, salah siapa? Ayahku dulu yang membunuh juga bapakmu. Benar itu, Tuan. Kenaralah yang membunuh Tunggul Ametung. Ora iso, kon kudu mati. Alamak, darahnya banyak. Pelayan itu pun dibunuh juga oleh saya. Akhirnya saya menjadi Raja Singasari. Namun saya pun ikut meninggal dibunuh oleh keturunan dari Anusapati. Akhirnya baiklah saya maupun Anusapati tidak menjadi Raja Singasari. Awan,